Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang temanya itu sederhana, poin-poinnya juga sederhana, tapi saya berdoa ini akan menjadi sesuatu yang praktikal, praktis, yang setiap kali Anda berjalan, Anda mengingatnya, sehingga Anda bisa mengambil keputusan-keputusan di ruangan yang benar, gitu ya. Nah, tahukah di Alkitab banyak cerita tentang berbagai macam pahlawan-pahlawan iman yang mereka menembus batasnya, menembus limitnya sendiri, bahkan kapasitas pribadi, bahkan dia tidak pernah bermimpi untuk ada di sana. Tapi Tuhan izinkan orang-orang yang diangkat, dipersiapkan, dipakai Tuhan, akhirnya menjadi weapon yang begitu luar biasa di zamannya. Dan saya percaya kalau Allah mengerjakan orang-orang ini, pahlawan-pahlawan iman ini, bukankah Allah yang sama juga sedang mengerjakan kita di tengah-tengah kita hari ini. Dia adalah Allah yang sama dari dulu, sekarang, juga pekerjaan-pekerjaan yang akan datang, yang Tuhan akan sertakan di dalam kehidupan kita. Problemnya cuma satu, apakah kita mau menjadi bagian di dalamnya? Apakah kita mau dikerjakan oleh Tuhan sehingga kita pun mengalami Kristus dan blueprint demi blueprint yang Tuhan buka, kita benar-benar menjalaninya dan kehendak Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap kita punya blueprint, setiap kita ada rencana Tuhan, dan Tuhan bahkan selalu akan punya rencana yang baru, bahkan saat rencana yang sebelumnya terasa gagal bahkan. Gitu ya, mungkin kita punya masa lalu yang gak sempurna. Kita mungkin punya masa lalu yang mungkin kalau Anda menengok ke belakang Anda akan menyesalinya. Anda punya peristiwa-peristiwa hidup ketika Anda menengok ke belakang Anda akan tanya, kok dulu aku lakukan ini sih? Bodoh banget sih peristiwa ini, kenapa kok aku harus mengambil keputusan yang seperti ini dan seterusnya. Tapi toh kabar baiknya adalah bersyukur karena Anda bisa menyesali sesuatu yang salah. Artinya Anda masih waras untuk melihat sesuatu yang benar. Ya kabar buruknya apa? Kabar buruknya semua yang di belakang tidak bisa kita ulangi. Ya jadi daripada kita terus berpikir tentang sesuatu yang ada di belakang, serahkan semua dosa itu, serahkan dalam tanda kutip kebodohan kita di dalam tangan Tuhan, dan izinkan rancangan-rancangan baru Tuhan buka di dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi di masa lalu kita, ketika kita menyerahkannya ke tangan Tuhan, kita minta kasih karunia Tuhan, maka Dia adalah Allah yang akan menyediakan rancangan-rancangan berikutnya untuk kita pergi ke step berikutnya. Anda akan ketemukan seorang Daud, seorang pria biasa, gak terpikir dia yang dipilih dari 7 saudaranya, tapi ternyata Tuhan angkat dia untuk mengalahkan Goliat dan berproses sampai memimpin di Hebron 7,5 tahun. Habis itu lanjut memimpin seluruh Israel 33 tahun dan menjadi seorang raja yang berkenan di mata Tuhan. Apakah Daud sempurna? Daud gak sempurna. Tapi Tuhan izinkan Daud dibawa pergi dari satu blueprint ke blueprint berikutnya. Anda akan ketemu dengan banyak pahlawan-pahlawan iman yang lainnya juga, dan mereka sama-sama berjalan di dalam satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya untuk pergi kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ada satu hal yang menarik dari setiap story dari orang-orang dari cerita ini. Ya, mereka punya banyak kekhususan, mereka punya banyak keunikan karena setiap orang hidup di zamannya. Setiap orang ada di masa tertentu yang membutuhkan skill khusus untuk Tuhan bekerja dengan orang tersebut, gitu ya. Setiap orang ada di keadaan tertentu untuk Tuhan bekerja bersama-sama dengan dia di dalam situasi itu. Tapi apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun masanya, mereka punya satu persamaan yang membuat pahlawan-pahlawan iman ini mengalami breakthrough dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Satu kesamaan itu apa? Satu kesamaan itu adalah satu kata yang kita sebut sebagai keberanian. Katakan bersama saya, keberanian. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada ayat Alkitab berkata, bukankah burung pipit Dia pelihara? Jadi nggak perlu kita khawatir tentang banyak hal, betul ya? Tapi di lain sisi kalau Anda memahami, iya burung pipit memang Tuhan pelihara. Tapi untuk burung pipit itu pergi dan mengambil makanannya, dia tetap harus keluar dari sarangnya, dia tetap harus terbang, dia harus mendekati makanan itu dan mematuk makanan itu. Dan untuk melakukannya, dia tetap butuh keberanian untuk mengambil keputusan untuk melangkah ke sana. Jadi janji Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan akan selalu ada di depan kita. Problemnya adalah apakah kita berani mengambil resiko di dalam satu keberanian kepada keberanian berikutnya untuk kita mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, keberanian itu apa sih? Keberanian adalah sebuah keyakinan yang diikuti dengan sebuah tindakan
ya, di mana di dalamnya itu ada faktor perhitungannya. Jadi sebenarnya ada sebuah keyakinan, sebuah conviction yang ada dalam hati seseorang sehingga dia bertindak. Tapi sekalipun itu conviction, sekalipun itu tindakan, dia punya faktor-faktor yang membuat dia punya perhitungan. Karena kalau tidak ada faktor-faktor perhitungan namanya bukan keberanian, tapi namanya nekat, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini Tuhan mengajar kita bukan menjadi orang yang nekat, tapi harus menjadi orang yang berani. Karena tidak ada garansi Kristus di dalam kenekatan. Tetapi justru ada penyertaan Tuhan di dalam keberanian yang kita tahu posisi iman kita di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita juga nggak boleh jadi orang yang terlalu gerusa-gerusu membuat segala keputusan. Akhirnya kita berakhir bukan pada berani tapi pada nekat. Sebaliknya, kita juga nggak boleh jadi orang yang penuh dengan perhitungan, segala sesuatu dipikirkan dengan perhitungan di atas kertas yang demikian rupa rumitnya sampai kita menggantikan posisi Tuhan terhadap setiap peristiwa iman yang Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Bukan berarti nggak ada hitungan loh Bapak Ibu, tapi perhitungan kita harus tetap terukur. Sehebat-hebatnya kita menghitung, kita tetaplah manusia yang bisa salah. Setelah semua perhitungan yang ada, kita harus berani menyerahkannya ke tangan Tuhan dan mengambil proses dan langkah imannya untuk mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah apa tolak ukurnya? Kalau kita ini sedang berani atau kita ini sedang nekat, Bapak Ibu Saudara. Apa parameternya? Ya karena bagi orang-orang tertentu ya ini berani. Padahal di kacamata Anda itu bukan berani, itu nekat gitu kan. Tapi bagi orang-orang tertentu, ya dia berkata, ya semua perhitungan ini juga dilakukan dengan berani gitu ya. Tapi di kacamata orang lain, orang berkata, enggak kamu terlalu banyak mikir sehingga kamu enggak bergerak. Iman tanpa tindakan akan jadi angan-angan gitu kan. Akhirnya enggak ketemu itu halamannya. Nah pertanyaannya tolak ukurnya apa Bapak Ibu Saudara. Nah kalau tadi dikatakan keberanian adalah sebuah conviction, sebuah keyakinan yang ada dalam hati kita, disertai dengan tindakan, dan kita melibatkan faktor-faktor yang kita perhitungkan untuk membuat tindakan itu. Nah kalau nekat itu apa Bapak Ibu Saudara? Nekat itu lebih kepada bagaimana seseorang ya, bagaimana seseorang dia mengambil sebuah tindakan, mengambil resiko yang akibatnya tidak bisa dia tanggung, itu nekat. Yang akibatnya tidak siap untuk dia tanggung, akibatnya tidak siap untuk dia cover. Nah itu namanya nekat. Yang akibatnya ya kalau kita mengambil sebuah tindakan yang rewardnya nggak sebanding dengan keputusan yang Anda buat, itu nekat. Ya sama seperti seorang yang bunuh diri di tengah-tengah banyak masalah yang begitu luar biasa. Ya kelihatannya dia berani terjun dari gedung. Kalau Anda disuruh terjun dari gedung pada saat Anda tidak ingin bunuh diri kan tentunya tinggi banget. Yaitu orang bunuh diri kok berani ya terjun dari gedung yang begitu tinggi. Wah dia kelihatannya berani. Tapi sebenarnya itu bukan berani, itu nekat. Betul begitu dia terjun, dia akan ketemu dengan sebuah resiko yang tidak bisa dia tanggung. Dia akan mengalami sebuah prosesnya sendiri bersama dengan Tuhan seumur hidupnya. Itu nekat Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini yuk sama-sama kita menjadi umat Tuhan yang berani tapi bukan nekat. Ya kita menjadi umat Tuhan yang berani, beriman, bertindak tapi bukan nekat. Karena iman tanpa tindakan itu namanya angan-angan gitu kan. Tapi kalau kita berangan-angan terus ya, kita bertindak terus tanpa tahu posisi iman kita, maka itu namanya nekat Bapak Ibu Saudara. Kita nggak punya legal standing keputusan yang kita buat itu apa, dan kita bertindak melewati batas, maka itu namanya nekat. Nah hari ini kita nggak mau dinekat, kita juga nggak mau di perhitungan yang berlebihan, tapi kita mau berani tapi dengan faktor perhitungan yang benar di hadapan Tuhan. Dan Anda tahu pahlawan-pahlawan iman melakukan ini dengan cara yang hebat Bapak Ibu Saudara. Ada 5 prinsip yang terjadi dalam kehidupan mereka tentang keberanian. Nah saya akan coba membicarakannya satu persatu dengan sederhana. Nah saya berdoa prinsip ini menjadi prinsip yang simple, praktis dalam kehidupan keseharian Anda bersama dengan Tuhan. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah mereka berani mencoba hal baru di dalam hidup mereka. Ya, pahlawan-pahlawan iman ini, mereka adalah orang-orang yang berani mencoba hal-hal baru dalam hidup mereka. Dan kemungkinan hal-hal itu adalah hal yang benar-benar baru pertama kali terjadi dalam hidup mereka. Ya Anda akan ketemu dengan seseorang yang namanya Nuh. Ketika Tuhan ngomong kepada Nuh, Nuh buatlah bahtera. Karena aku akan mendatangkan air bah. Ya, Anda bisa membayangkan mungkin hari itu hujan pun Nuh nggak ngerti.
Ya, bagaimana banjir itu gambarannya seperti apa? Dia nggak punya gambarannya. Kali meluap itu kira-kira bentuknya seperti apa? Dia nggak punya gambarannya mungkin. Ya, tapi hari itu tiba-tiba Nuh menerima mandat untuk membuat sebuah bahtera, di mana ketika semua orang melakukan segala sesuatu dengan normal, tiba-tiba ada satu orang yang nyeleneh. Dan Tuhan menantangnya untuk berani mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar baru buat dia. Dan pertama kali terjadi hari itu untuk dia. Dan kabar luar biasanya adalah Nuh memilih untuk taat dan melakukannya. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, berapa banyak dalam hidup kita seringkali Tuhan menantang kita untuk berani melakukan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Dan bisa jadi hal-hal ini benar-benar sesuatu yang pertama kali Anda lakukan bersama dengan Tuhan. Nah, coba analisa dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara, simple thing. Ya, tapi itu tanda bahwa hidup Anda dengan Tuhan itu nggak monoton. Itu tanda bahwa keseharian Anda dengan Tuhan mengalami tantangan-tantangan rohani untuk mengalami lompatan-lompatan di dalam hubungan Anda bersama dengan Tuhan. Orang yang di hatinya nggak pernah punya tantangan rohani dalam hidupnya, orang yang di hatinya nggak pernah punya challenging, tantangan-tantangan pribadi bersama dengan Tuhan, bahkan untuk hal yang baru, jangan-jangan kekristenannya pasif. Jangan-jangan kekristenannya adalah kekristenan yang main aman. Kekristenannya adalah kekristenan bangku kursi gereja. Jadi duduk di gereja, panasin kursi, setelah itu pulang, diulang lagi minggu depan selama 52 minggu, 1 tahun genap, setelah akhir tahun kita resolusi. Tahun depan kita mau ngapain nih, ya tahun ini apa yang kita syukuri dan apa yang kita sesali. Itu baik, gak salah dengan itu semua, tapi kekristenan tidak mengajar kita sesuatu yang monoton. Katakan amin. Kekristenan justru membawa Anda pada kehidupan yang dinamis. Kadang-kadang Tuhan membawa Anda untuk berani melakukan sesuatu yang baru. Berani melakukan sesuatu yang baru dan mungkin benar-benar baru. Pertama kalinya untuk Anda melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Ini konotasinya bisa banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Baik dalam kehidupan Anda secara pribadi, dalam relationship katakanlah ya. Gaya Anda dengan suami atau dengan pasangan Anda adalah gaya koboyan misalkan begitu ya. Sejak menikah, sejak kecil dididik oleh orang tua yang gayanya koboi ini. Waktu menikah, dia menikah dengan gaya koboi. Jadi nggak pernah minta maaf gitu ya. Nggak pernah minta maaf, juga nggak pernah minta tolong gitu ya, mainnya main kasar, main perintah dan sebagainya, dan itu sudah menjadi gaya hidup di dalam rumah tangga Anda. Dan kabar buruknya selama ini everything oke dengan gaya itu. Ya, segala sesuatunya oke dengan gaya itu. Tiba-tiba nih setelah Anda kenal Tuhan, Anda semakin cinta Tuhan, Anda semakin melihat bahwa pasanganmu juga ciptaan Tuhan, bukan hanya Anda dirimu sendiri yang ciptaan Tuhan gitu ya. Anda mulai belajar mengasihi dengan lebih dalam, Anda mulai mengubah kosakata Anda, tiba-tiba Anda mulai membiasakan diri minta maaf. Tiba-tiba Anda mulai membiasakan diri minta tolong. Tiba-tiba Anda mulai membiasakan diri klarifikasi kalau sesuatu yang tidak benar terjadi tengah-tengah rumah tangga itu. Jadi panglimanya bukan marah-marah, tapi panglimanya kerendahan hati. Tiba-tiba Tuhan tantang Anda untuk masuk ke situ. Padahal kita sudah terbiasa nih. Ya, terbiasanya gimana kalau di rumah? Ya gua salah, terus lu mau apa? Minta maaf sih, ya aku minta maaf. Ya sudah aku minta maaf gitu. Tapi minta maafnya sambil nantang-nantang gitu ya, itu kebiasaannya. Tiba-tiba Tuhan melatih kita, enggak loh. Kamu harus berani melakukan yang betul-betul baru demi karaktermu mengalami Kristus. Tiba-tiba Anda belajar untuk minta maaf dengan cara yang benar. Tiba-tiba Anda mulai belajar membangun relationship dengan cara yang benar. Yang sama sekali sebelumnya Anda nggak pernah betul-betul melakukan itu. Ya tiba-tiba Anda mulai gandeng istri Anda di mall gitu ya. Tiba-tiba Anda mulai bersikap lebih manis daripada sebelumnya. Yang notabene selama puluhan tahun itu nggak pernah terjadi. Tiba-tiba itu rasanya aneh. Tapi Anda tahu itu benar. Itu dihargai oleh Tuhan. Itu sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan tetapi problemnya itu hal baru. Pertanyaannya, berani nggak kita ambil resiko untuk hal baru? Ini simple thing Bapak Ibu. Hal besar apa? Hal besar suatu ketika tadi ibadah pagi saya juga cerita. Suatu ketika kita berangkat ke Manado, Bapak Ibu Saudara, sebuah kota, di kota Manado, perintisan gereja lokal yang ada di sana. Waktu itu usia kita 20 tahun lebih muda dari hari ini. Pastor Phil pun juga 20 tahun lebih muda dari hari ini, gitu ya. Waktu itu Anda tahu yang terjadi, kita menangkan satu kota. Ya, strateginya apa? Tidak ada strategi. Berdoalah di sana menangkan satu kota. Setelah itu kita dikirimi buklet Bapak Ibu Saudara, kita akan KKRTTH. Anda tahu jumlah buket yang dikirim hari itu 200.000 lembar. 200.000 lembar.
Tim kita cuma 15 orang. Jadi ketika buklet itu kirim, datang ke sekretariat, pertama-tama di halaman depan, sampai masuk ke ruang tamu, sampai masuk ke kamar Bapak Ibu Saudara. Jadi buklet semuanya, kita mikir ini gimana caranya baginya sekota Manado ini. Ya waktu itu kita kurang lebih sekitar belasan orang, beberapa saksi yang menikah. Oh kita bergerak pagi, siang, malam, mau sewa mobil, bawa sewa mikro ke ujung sana, ke ujung lorong di sana, masuk sana, dodok rumah orang, tanya, kenalan, doain orang, cerita tentang kegerakan kita. Dan orang gak ngerti apa itu Mawar Syaron, siapa itu Pastor Philip, waktu itu Pastor belum dikenal hari ini gitu ya. Siapa itu Pastor, semua orang gak tahu gitu ya. Tapi kita maju dan kita cerita, dan itu bagi saya secara pribadi itu hal yang baru dan benar-benar baru. Gak pernah terjadi hari itu gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa itu sesuatu yang benar. Sesuatu yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya bersama-sama dari sisi ministry. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bagaimana hidup Anda hari ini. Tapi saya berdoa gereja ini, jemaat ini harus bertumbuh di hal-hal yang seperti ini. Bisa sesuatu yang simple thing dalam kehidupan keseharian Anda, hal baru yang kau tahu itu benar, lakukan itu, teroboslah, menanglah dengan dirimu sendiri. Bisa itu di area ministry yang selama ini mungkin ke gereja kebiasaannya ya pokoknya datang jadi panitia tertentu, panitia A, panitia B, tiba-tiba nih nanti dalam 2 minggu ke depan, ya tiba-tiba dalam 2 minggu ke depan kalau nggak salah family akan dibagi buklet, Anda akan masuk ke perumahan-perumahan, ke klaster-klaster, bagi buklet, kenalan dengan orang, doain orang. Yuk ini sebuah tantangan iman untuk sama-sama kita mengerjakannya. Ya, walaupun Anda nggak biasa melakukannya. Ini ketemu ngomongnya gimana, nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau ini gimana, itu gimana. It's okay, sejak penolakan, resikonya masih bisa kita tanggung. Mentok-mentok malu Bapak Ibu Saudara. Oke, jalan aja. Sejauh Anda tahu itu adalah keberanian yang bahkan kita belum pernah melakukannya. Tapi kita tahu itu sesuatu yang benar, sesuatu yang terukur. Kita melakukannya karena itu sesuatu yang benar bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Mereka berani mencoba melakukan hal baru dalam hidup mereka. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah mereka berani mengambil resiko dan melangkah. Oke, mereka berani mengambil resiko dan melangkah. Tahukah Anda dalam hidup ini, Anda mau melangkah atau Anda tidak melangkah, tetap akan ada resiko. Betul? Anda diem pun bisa resikonya kejatuhan lampu di atas kepala kita. Betul? Memilih naik sepeda, naik jalan kaki atau naik mobil, ya sama-sama ada resikonya. Jalan kaki resikonya ya bisa juga ketabrak becak gitu ya. Naik mobil resikonya ya bisa juga ketemu lampu merah, kita mungkin nggak lihat lagi merah gitu ya, kita bablas terus dan ditilang polisi gitu ya. Semuanya akan ada resiko. Anda mau bergerak, Anda tidak mau bergerak, semuanya akan ada resiko. Sama-sama toh semuanya ada resiko, maka kelebihan dari pahlawan-pahlawan iman ini adalah mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Ya, mereka adalah orang-orang yang melangkah untuk sebuah resiko iman. Mereka melangkah untuk tujuan berikutnya yang mereka tahu itu adalah sesuatu yang benar bersama dengan Tuhan. Ya, sebaliknya orang yang nggak mau mengambil resiko, dia penuh dengan perhitungan. Akhirnya yang terjadi dia muter dengan hidupnya sendiri. Dia muter dengan banyak hal. Kita buka ayatnya sebentar. Di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga seorang hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kenapa kok dia takut? Karena dia takut jika ternyata dia tidak bisa melakukan sesuai dengan ekspektasinya. Ya, dia takut gagal, dia khawatir gagal, dia tidak siap menanggung resikonya. Nanti kata orang bagaimana, malu melakukan hal ini dan hal itu dan sebagainya, gitu ya. Takut gagal dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang terjadi? Akhirnya Anda lihat ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Orang yang takut,
Orang yang memutuskan untuk penuh dengan perhitungan dan akhirnya tidak melangkah. Kalau penuh perhitungan akhirnya dia melangkah, itu is good gitu ya. Tandanya dia melangkah dengan bijaksana. Tapi penuh dengan perhitungan akhirnya bulat dan tidak melangkah di step berikutnya. Sebetulnya yang terjadi adalah dia sedang menguburkan talenta yang Tuhan sedang berikan dalam hidupnya. Sehingga inilah yang terjadi, ini loh, terimalah talenta Tuhan. Ya, artinya dia terima talenta, tapi karena dia takut, dia nggak kembangkan talenta itu. Karena dia takut, dia tidak melangkah. Karena dia takut, dia tidak membawa talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan pergi ke step berikutnya. Akhirnya yang terjadi, dia kuburkan talentanya. Ya, terus akhirnya dia underestimate dengan dirinya sendiri. Dia berpikir, oh ya sudahlah, aku ini cuma begini bisanya. Di dalam pekerjaanku ya mentoknya begini. Dalam rumah tangga, udahlah nggak usah expect rumah tangga lebih baik. Karena memang suamiku modelnya begitu, nggak mungkin bisa berubah. Ya, kenapa? Karena kita sudah takut dilukai, kita takut gagal, kita takut dengan proses dan perubahan yang berpotensi terjadi lewat peristiwa-peristiwa yang kita buat. Sehingga akhirnya kita memutuskan untuk menguburkan talenta itu di dalam tanah. Nah, hari ini kita tidak boleh jadi gereja yang seperti ini, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda seorang Daud, dia tidak pernah betul-betul tahu siapa dia. Sampai dia memutuskan bertarung dengan Goliat dan belajar mengenal Tuhan. Seorang Gideon, ya, saat dia sedang takut, ya dia ada dalam sebuah pengirikan anggur gitu ya. Ketika dia ada dalam situasi seperti itu, Tuhan berkata, kamu pahlawan Allah yang gagah perkasa. Bayangkan kalau Gideon hari itu, enggak Tuhan aku enggak mau itu, pilih yang lain, pilih ini. Gideon tidak pernah tahu akan jadi seperti apa dia. Gideon tidak pernah tahu dengan 300 pasukan akan Tuhan bawa kemana. Kemenangan macam apa yang Tuhan akan bawa dalam hidupnya. Sejauh mana Tuhan akan bawa Gideon. Akan jadi hakim yang seperti apa puluhan tahun berikutnya yang terjadi atas seorang yang namanya Gideon. Gideon gak pernah tahu itu. Dan dia memutuskan untuk mengubur talentanya. Dan dia tidak pernah pergi kemana-mana. Nah hari ini kita gak boleh jadi gereja yang demikian. Katakan amin. Jadi hati kita gak boleh skeptis. Belum berkata aduh aku gak bisa. Belum berkata, udah aku gak mampu. Belum berkata, aduh kalau yang ini aku gak bisa. Oh, yang ini udahlah gak usah, yang lain aja lebih pintar dan sebagainya. Ya, pola pikir dan cara pandang seperti ini harus kita drop karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, melangkahlah di dalam, milikilah keberanian untuk melangkah dan izinkan Tuhan bekerja di balik setiap langkah yang kita buat. Ada satu peristiwa yang menarik, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua 3 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan untuk Anda. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. 11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. 13 perhatikan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Lihat akibatnya. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi bendungan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat konteksnya. Hari itu adalah awal kepemimpinan seseorang yang namanya Yosua. Kalau Anda melihat di periode berikutnya, Musa yang memimpin, Yosua menjadi orang keduanya Musa. Tapi maupun gimana Musa lah yang mengambil beban dan tanggung jawab terbesar hari itu. Sampai suatu ketika Tuhan tunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin. Saat Tuhan tunjuk Yosua menjadi pemimpin, Tuhan ngomong pada Yosua, Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ngomongnya gak cuma sekali, berkali-kali Tuhan ngomong kepada Yosua, Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan kata lain Tuhan itu mau ngomong begini, Yosua kalau kamu mau masuk ke tanah Israel, ke tanah Kanaan, dan yang kedua kamu akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka siapkan keberanianmu untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi kata kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan kata lain Tuhan itu ngomong kepada Yosua, Yosua siapkan keberanianmu untuk masuk ke tanah Kanaan. Siapkan mentalitasmu untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan setelah itu saya membayangkan di hari pertama kepemimpinannya, Yosua bertemu dengan sungai Yordan yang harus dia lewati bersama dengan bangsa Israel yang mengikuti dia.
Dan semua orang hari itu melihat apa yang dia buat di dalam kepemimpinan yang pertama ini. Sudah tahu? Nah di titik inilah penentuan seorang Yosua. Hari itu akhirnya dia kumpulkan para imam dengan 12 imam. Dia siapin mereka dengan iman. Dia melangkah ke sungai Yordan. Bapak ibu saudara, begitu dia melangkah, Alkitab berkata airnya berhenti. Sungai terbelah, mujizat terjadi, tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan pasukan ini. Tahukah Anda? Di dalam perjanjian di bangsa Israel ketika ada di padang gurun, pola pikir mereka adalah mereka melihat dulu baru percaya. Oke? Mereka lihat dulu baru percaya. Ya jadi ketika mereka nggak lihat apa-apa, walaupun ada janji Tuhan, hei Israel, kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka berkata, mana tanah perjanjiannya? Ya, kamu percaya kamu akan masuk ke tanah perjanjian, aku Allah yang akan menyertai kamu. Mana, kok nggak ada Tuhannya, kita sedang dikejar musuh dan sebagainya. Penuh dengan komplain, penuh dengan sungut-sungut. Sampai mau tidak mau Tuhan izinkan mujizat terjadi. Dibuatlah mujizat dan Israel melihat, oh iya ternyata ada Tuhan. Hari itu Israel melihat dulu baru percaya. Tapi apakah dengan melihat dulu baru percaya Israel bertobat? Ternyata tidak. Ternyata berulang berkali-kali Israel harus melihat dulu baru dia percaya. Ya, berita baiknya apa? Berita baiknya Tuhan tidak bosan dengan Israel. Tuhan memutuskan untuk menjadi Allah yang gak bosan dengan umatnya. Dia tetap menolong. Dia tetap berusaha memenangkan hati. Dia berusaha untuk memposisikan kealahannya. Walaupun umatnya terus bersungut-sungut kepadanya. Itu kabar baik tentang Tuhan. Ya, tapi di sisi yang lain Tuhan surga juga tahu bahwa ternyata melihat dulu baru percaya itu bukanlah solusi. Maka di dalam perjalanan berikutnya dengan Yosua, Tuhan mengajar tentang Yosua. Kepada Yosua nggak lihat Bapak Ibu. Yosua nggak lihat mujizat, dia hanya punya rasa percaya. Yosua nggak lihat mujizat, dia hanya punya janji. Yosua nggak lihat mujizat, dia hanya punya kebenaran yang dia pegang. Yosua nggak lihat mujizat, dia punya blueprint. Dengan semua kebenaran tentang Tuhan dan blueprint yang dia tahu, ditambahkan satu hal yang dia punya, yaitu keberanian untuk melangkah. Begitu dia melangkah, air sungai Yordan terbelah dan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan seseorang. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Saya nggak tahu bagaimana hidup Anda satu persatu, tapi untuk radikal dengan Tuhan, seringkali perlu ada keputusan yang berani untuk kita melangkah. Perlu ada keputusan yang berani untuk Anda meninggalkan sesuatu dalam hidup Anda. Perlu ada keputusan yang berani mengambil keputusan-keputusan yang kau tahu itu benar di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita belum melihat hasilnya. Tapi Anda tahu itu keputusan yang benar. Anda tahu itu nilai yang benar. Anda tahu ini sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Melangkahlah di sana dan kau akan lihat bagaimana Tuhan akan menyertai hidup kita dengan luar biasa. Lewat satu langkah kecil yang sederhana. Jadi Anda bisa membayangkan sungai Yordan yang begitu lebar waktu itu, ya, di tengah-tengah semua kondisinya, si imam ini hanya melangkah satu langkah pertamanya masuk ke sungai itu. Ya, ternyata sungai itu langsung terbelah dan penyertaan Tuhan ada di sana. Problemnya adalah, Anda bisa membayangkan kalau bangsa Israel hari itu memutuskan untuk nggak melangkah. Mereka masih ribut siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak, siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Akhirnya mereka tunggu-tungguan di depan sungai Yordan, nunggu musim kemarau datang, katakanlah begitu gitu ya. Mau sampai berapa bulan mereka ngantri di situ, berbulan-bulan di sana demi menyeberangi sungai Yordan. Ya, tapi hanya karena satu ketaatan kecil yang sederhana, begitu dia melangkah, sungainya kebuka semuanya. Dan pintu-pintu Tuhan buka dalam hidup kita. Dan tahukah, pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan itu sama, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan kita dengan Tuhan itu sama. Seringkali seperti tidak ada terjadi sesuatu apapun sampai Anda membuat sebuah keputusan. Seringkali ya, seperti tidak ada dampak atau terjadi apa-apa walaupun Anda menantinya bertahun-tahun sampai Anda melangkah dan membuat keputusan. Keputusan yang benar, keputusan yang ada dalam kehendak Tuhan. Tiba-tiba di situ pintu-pintu berikutnya terbuka dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, hari ini sama juga dengan setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara. Hari ini gereja secara ministry juga menantang Anda untuk masuk ke daerah-daerah baru. Ya, sebentar lagi kita akan ada STB. STB itu just event. Ya, dan tujuan kita bukan event. Tujuan kita adalah movement. Ya, kenapa ada event? Karena kita mau bangun movement.
Jadi jangan kebalik-balik. Ya gerejanya lagi punya program, bukan. Bagi kita program gak penting, yang penting itu movement. Artinya dengan program atau tanpa program, movement harus bergerak. Movement itu bicara tentang apa sih? Movement itu berbicara tentang pertobatan jiwa-jiwa dan kegerakan Tuhan. Movement itu bicara tentang apa sih? Movement itu berbicara tentang kehidupan jemaat Tuhan yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya kegerakan yang kelihatan, bukan hanya jiwa-jiwa yang datang saja juga, gitu ya. Tapi juga kitanya menyala-nyala. Kitanya mau melakukan hal-hal baru. Kitanya jadi lebih berani mengambil resiko. Kitanya lebih berani melangkah untuk sesuatu yang benar. Kita berani mengambil tindakan-tindakan iman untuk melihat bagaimana movement bisa terjadi di tengah-tengah kita. Nah, saya berdoa jemaat Tuhan, kacamatanya, cara pandangnya adalah kacamata apostolik. Cara pandangnya adalah kacamata kegerakan Tuhan yang melihatnya dengan cara yang seperti ini. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini yang ketiga adalah mereka punya keberanian untuk melangkah. Mereka punya keberanian untuk ambil posisi di dalam langkah dan keputusan yang mereka buat bersama dengan Tuhan. Yuk step berikutnya. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga adalah mereka berani berdiri di luar kebiasaan untuk melawan arus. Pahlawan-pahlawan iman ini, mereka adalah orang-orang yang berani berdiri di luar kebiasaan untuk melawan arus. Kita buka ayatnya sebentar. Bilangan 13, 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, Tuhan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Anda tahu jawabannya? Ini jawabannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia itu Yosua dan Kaleb, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, perhatikan, kabar busuk. Apa itu kabar busuk? Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, ini kabar busuknya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi mereka makan manusia nih. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mereka musuhnya ini gede-gede. Mereka makan orang gitu ya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi Anda bisa membayangkan ya, 12 orang dikirim, ya, yang 10 berkata nggak mungkin menang. Bukan hanya berkata nggak mungkin menang, tapi mereka menebarkan kabar busuk yang berkata mereka itu raksasa, mereka makan orang. Mereka sangat kuat dan kita sangat kecil sekali. Kita nggak mungkin bisa menang. Anda tahu Yosua dan Kaleb ada di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang seperti ini. Jadi hari itu Yosua dan Kaleb mewakili suara minoritas. Bapak Ibu Saudara. Apa katanya? Bilangan 14 ayat 10. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari 2 orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sudah tahu? Anda bisa membayangkan 12 orang, ada 2 orang yang mewakili suara minoritas. Ya, 2 orang yang mewakili suara minoritas dan ternyata 2 orang ini melawan arus Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa membayangkan nggak jika Anda ada di situ hari itu? Di tengah-tengah atmosfer semua orang yang pesimis. Di tengah-tengah atmosfer semua orang yang gak mungkin menang. Musuhnya gede, situasinya sulit, gak bisa dikalahkan. Pertanyaannya kira-kira kita akan jadi sama dengan mereka atau kita akan melawan arus? Kalau kita konotasikan ke hari ini, di tengah-tengah Makassar yang sulit. Di tengah-tengah Makassar yang kata orang-orangnya keras-keras susah diatur. Di tengah-tengah Makassar yang orang berkata mereka nggak mau kenal Tuhan, mereka antipati dengan kekristenan. Di tengah-tengah Makassar
yang punya budayanya, ritmenya, modalnya bikin gak mungkin kita bisa menangkan. Semua orang pesimis dengan kegerakan Tuhan. Sudah puluhan tahun berlalu tidak ada gereja yang bergerak dengan masif. Tidak ada gereja yang betul-betul bergerak untuk memenangkan jiwa dan mendemonstrasikan kesembuhan. Ya, di tengah-tengah semua kondisi seperti tiba-tiba kita menjadi orang minoritas yang berkata kita bisa. Kita akan melakukannya. Kita akan melihat revival. Suatu hari nanti gereja ini akan mengembalakan jauh lebih banyak ribuan orang untuk memenangkan saudara-saudara, keluarga Anda, tetangga Anda, orang-orang yang tinggal di rumah Anda. Pertanyaannya adalah apakah kita berani mewakili suara minoritas dan teriak kepada Tuhan? Enggak, kita bisa. Kita akan melakukannya. Saudara, pahlawan-pahlawan iman, mereka adalah orang-orang yang berani melawan arus. Hari ini saya tantang gereja ini, jangan percaya kata situasi. Revival adalah kehendak Tuhan. Jangan percaya kata situasi yang orang berkata, oh kekristenan di Makassar atmosfernya memang begini keras. Jadi susah bangun roh yang antusias. Beda kalau di Papua sana, semua orang Kristen. Jadi atmosfernya enak. Kalau di Makassar kagak bisa. Jangan percaya dengan kata orang. Kan Allah yang sama yang bekerja di kota-kota, Allah yang sama juga bekerja di tengah-tengah kita. Katakan amin. Kita harus berani menjadi generasi yang melawan arus. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Di sisi lain, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Anda harus tahu, Tuhan memanggilmu untuk bertumbuh. Jadi jangan bergereja untuk sekedar punya nama keanggotaan di dalam gereja itu. Karena masuk surga nggak pakai NIJ Bapak Ibu. Ya NIJ itu dibutuhkan di antara kita agar Pak Yosi bisa mengkoordinasikan dengan baik. Ya, tapi surga nggak butuh NIJ-mu. Surga membutuhkan pertumbuhanmu dan komitmenmu dengan Tuhan. Surga membutuhkan bagaimana kita menjadi orang yang dinamik. Pergi ke tempat yang Tuhan mau, bukan hanya nyaman ke tempat yang kita mau. Ya, pokoknya Tuhan aku maunya begini. Tuhan mau bawa ke sana, nggak biasa Tuhan, gini aja. Kita bawa ke sana, aduh nggak biasa Tuhan, di Makassar gayanya begini, gini aja. Kita bawa ke sana, kita lakukan nih. Ya itu bukan saya lah, itu dia aja. Kalau gua sudah dari dulu begini, jadi gini aja. No, bukan yang begitu. Tapi yang berani dinamik, yang berani bergerak, yang berani keluar dari kota, melawan arus. Dan kita tahu apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi umat yang menyala-nyala untuk sebuah pertumbuhan. Dan Anda menjadi gereja yang bergerak secara apostolik untuk memenangkan kota sebagai satu tim yang besar yang bergerak di antara kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, saya tambahkan. Yang keempat adalah mereka berani untuk punya permintaan yang radikal. Inilah hebatnya para pahlawan iman. Mereka berani punya permintaan yang radikal Bapak Ibu. Kita bahasa ayatnya sebentar. Lalu Yosua bergerak, Yosua 10 ayat 7. Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat yang ke-10. Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan besar di antara mereka dekat Gibeon. 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka hingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu jauh lebih banyak, ya, lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. 12 perhatikan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari itu. Ini gila saudara. Dan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan, dia ngomong di hadapan orang Israel. Dia ngomong di hadapan orang Israel, hai matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan luar biasanya dikabulkan sama Tuhan. Matahari berhenti, cekrek, berhenti. Makanya hari ini kalau Anda lihat penanggalan internasional, ada satu hari yang rotasinya melambat. Sampai hari ini.
Ya, dan saya percaya mujizat ini nggak terjadi lagi. Ya, Anda bisa membayangkan kalau Pak Erik minta matahari berhenti, kemudian Pak Chandra dari rumah berkata, enggak, matahari berputar. Nah, nanti yang di sana ngomong hujan, di sini ngomong kering, kacau sudah. Ya, tata surya kita gitu ya. Tapi hari itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, ini peristiwa yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah peristiwa, saya jelasin sedikit ya. Ini ada peristiwa di mana Yosua itu masuk ke tanah Kanaan. Dan nama besar bersama dengan pasukannya itu terdengar di telinga orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon itu takut. Datang kepada Yosua, long story short, datang kepada Yosua dan berkata, Yosua, aku mau damai dengan kamu. Aku ini dari jauh, jadi aku mau damai dengan kamu. Dia agak pura-pura sama Yosua. Singkat cerita para pemimpin Israel berkata, oke, kita damai, kita nggak akan perang. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sekian hari kemudian ketahuan bahwa mereka bukan orang-orang dari jauh, tapi mereka tetangga. Orang Israel datang lagi kepada Gibeon dan berkata, Gibeon, kamu kok bohongin gua? Lu kan tetangga, tapi kamu ngomong kamu orang jauh. Oh iya, sorry, aku minta maaf, tapi tujuanku adalah aku mau damai. Akhirnya Yosua memilih untuk diam. Nah, poinnya di sini. Ketika Yosua memilih untuk diam, orang Gibeon pulang ke tempatnya. Ketika orang Gibeon pulang ke tempatnya, ternyata tetangga-tetangganya ngamuk sama Gibeon. Ya, dengan kata lain, tetangganya ngomong gini, oh Gibeon ini gak setia kawan nih. Ya, dia mau cari menang sendiri nih. Ya, kita semua mau ngelawan Yosua kok dia mau damai sendirian, gitu kan? Akhirnya 5 raja datang mengeroyok Gibeon. Gibeon mau dikeroyok. Akhirnya Gibeon lari lagi kepada Yosua dan berkata, Yosua, tolongin aku mau dikeroyok. Long story short, Yosua cepat datang ke sana, berperang di sana dan melahirkan banyak kemenangan di situ. Di tengah-tengah banyak kemenangan belum selesai. Tuhan tolong dengan menurunkan batu-batu dari langit, banyak orang mati di sana. Peperangan mengalami kemenangan di pihak Yosua, tapi itu belum selesai. Sudah tahu, saat itu belum selesai. Yosua teriak pada Tuhan, Tuhan, bolehkah aku minta tolong matahari dan bulan berhenti? Aku butuh, I need extra time. Aku butuh extra time, matahari dan bulan harus berhenti. Supaya ini pekerjaan bisa totalitas bisa diselesaikan semuanya. Dan hari itu akhirnya Yosua mengalami kemenangan yang besar. Pertanyaan saya, kalau Anda ada di sana, kira-kira Anda berani gak minta permintaan yang begitu? Ini permintaan gila Bapak Ibu Saudara. Permintaan yang radikal. Ya, minta matahari berhenti. Kira-kira kalau Anda ada di sana, beranikah kita minta permintaan yang radikal seperti ini? Hari ini saya mau menantang gereja Tuhan. Ayo sama-sama. Kita jadi orang-orang yang berani punya permintaan yang radikal dengan Tuhan. Permintaan yang benar. Permintaan yang radikal bersama dengan Tuhan. Dan di titik itulah Tuhan ternyata menghargai permintaan Yosua pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya adalah apa dasarnya Yosua berani punya permintaan ini? Ini yang penting. Kalau enggak nanti pulang sesat semuanya jemaatnya. Ya, apa dasarnya? Kok Yosua berani punya permintaan yang radikal? Ada 3 hal yang menjadi dasar Yosua hari itu. Yang jadi dasar Yosua adalah yang pertama, Yosua bukan hanya punya permintaan yang radikal. Tapi Yosua meminta sesuatu yang bukan untuk kepentingannya sendiri. Yosua meminta sesuatu juga bukan sekedar supaya dia mau gampangan. Bukan. Tapi Yosua minta sesuatu, dia minta extra time agar kehendak Tuhan terlaksana. Dia minta extra time agar kehendak rencana Tuhan terlaksana. Di hari itu dia minta permintaan yang radikal. Jadi syarat bagi seorang Yosua untuk minta permintaan radikal ada. Karena dia tahu ini kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan harus terlaksana. Dia minta extra time dengan Tuhan, hentikan matahari. Dan aku mau melihat kemenangan sampai total supaya pekerjaanmu terlaksana atas orang-orang di ACK hari itu. Yang terjadi pada seseorang yang namanya Yosua. Yang kedua, Yosua bukan hanya minta, tapi dia punya komitmen untuk kerja keras. Anda bisa membayangkan dari tempat di mana mereka berkemah sampai ke Gilboa itu kurang lebih jaraknya 30-40 kilometer. Dan ini adalah wilayah pegunungan Gibeon, naik turun. Jadi Anda bisa bayangkan mereka perjalanan 40 kilometer, Alkitab berkata saat sampai gak istirahat. Tapi langsung pergi berperang. Jadi Yosua minta, dia berdoa, tapi dia juga bekerja keras. Jadi permintaan yang radikal bukan berarti meniadakan kerja keras. Nangkap sesuatu?
Boleh nggak kita minta sesuatu yang radikal? Boleh. Tapi bukan hanya permintaan. Kita harus punya komitmen untuk radikal. Kita harus punya komitmen untuk kerja keras. Kita harus punya komitmen untuk on the track jalan dalam sebuah kebenaran yang kita pilih sebagai pilihan kita bersama dengan Tuhan. Maka itulah kita akan berubah jadi umat Tuhan yang berbeda. Dan yang ketiga, apa alasan Yosua bisa punya permintaan yang radikal? Karena Yosua punya hubungan dan kedekatan dengan Tuhan. Ini yang hebatnya seorang Yosua. Jadi ketika Anda tahu ceritanya, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua majulah, kau akan menang. Bantulah orang Gibeon itu dan kau akan mengalami sebuah kemenangan. Yosua punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia berani punya permintaan yang radikal. Karena dia tahu permintaannya adalah kehendak Tuhan. Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, Yosua ikut naik di sana. Saat semua orang Israel memilih untuk menunggu di bawah. Musa ketemu Tuhan dan bercakap-cakap, Yosua mungkin ada di sudut kemah pertemuan. Dia melihat, oh gini bangun hubungan. Oh gini ngalami hadirat Tuhan. Oh gini dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yosua mengalami itu. Saat bangsa Israel ngomong kepada Musa, Musa kamu aja yang ketemu Tuhan nanti kasih tahu kami. Jadi Musa masuk ke kemah pertemuan. Apa yang Musa dapat, Musa ngomong pada bangsa Israel. Dan begitu seterusnya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi dengan Yosua. Yosua gak lakukan itu. Tapi Yosua justru bersama-sama dengan Musa ada di dalam kemah pertemuan. Dia masuk ke sana. Dengan kata lain, Yosua bukan hanya menanti apa kata Tuhan. Tapi Yosua ingin mendapatkan apa yang ada di hati Tuhan. Punya relationship, punya hubungan dengan dia yang dalam bersama dengan Tuhan. Orang Israel yang jauh, mereka cuma minta Musa, dapat apa gua dari Tuhan? Musa, Tuhan ngomong apa? Musa, Tuhan berkati aku apa? Tapi Yosua masuk ke sana dan dia berpikir, apa sih yang Tuhan kerjakan kepada Musa? Aku mau lihat. Apa sih yang ada di hati Tuhan untuk Musa? Aku mau lihat ada di sana. Yosua punya relationship. Bahkan saat Musa keluar dari kemah pertemuan, kita bilangan, Alkitab berkata Yosua memutuskan stay di dalam di situ. Anda bisa membayangkan dia menyembah Tuhan. Dia punya fellowship dengan Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan yang dalam di sana. Itulah alasan kenapa Yosua berani berkata, Tuhan give me extra time. Kehendakmu harus terlaksana. Matahari dihentikan, bulan pun dihentikan. Dan hari itu menjadi kemenangan yang besar. Hari ini saya tantang jemaat Tuhan. Yuk sama-sama kita punya permintaan yang radikal. Bisakah Anda melihat hubungan pernikahan Anda yang baik adalah kehendak Tuhan? Bisakah Anda melihat mungkin hari ini ada keluarga yang kacau. Ayah anak yang kacau hubungannya. Hubungan relationship yang tidak berjalan dengan baik. Dan Anda capek untuk jalani hubungan itu. Bisakah Anda melihat bahwa pemulihan hubungan ini adalah kehendak Tuhan? Kalau itu kehendak Tuhan, kenapa tidak kita berani punya permintaan yang radikal dengan Tuhan? Tuhan mampu pulihkan keluarga kita. Tuhan mampu pulihkan mimpi-mimpi yang benar di tengah-tengah relationship Anda dengan pasangan Anda. Tuhan mampu memulihkan sesuatu yang salah dalam hidupmu. Untuk kembali kepada track yang Tuhan inginkan untuk ada di sana. Jangan terburu-buru menyerah. Karena waktu, karena situasi, karena tekanan. Karena kita punya kesempatan untuk punya permintaan yang radikal bersama dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Gereja ini pun juga sama. Kalau kita bergereja, kita bangun sama-sama. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Anda bukan hanya sekedar orang yang datang ke gereja hari Minggu dan duduk di kursi gereja Anda. Bahkan ada orang-orang tertentu mungkin sudah ada namanya di kursi itu secara tidak tertulis gitu ya. Jadi tiap minggu duduknya di situ terus gitu. Biasanya orang media paham ini Bapak ini duduknya di sini terus, Ibu ini duduknya di sini terus gitu. Bukan hanya itu. Tapi kalau Anda datang ke gereja, kita harus mengalami Tuhan. Kita harus punya mimpi bersama dengan Tuhan. Kita harus menemukan apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidupku. Dan demi kehendak Tuhan itu, kita berani punya permintaan yang radikal bersama dengan Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini akan menang di hadapan Tuhan. Senang ke sesuatu Bapak Ibu Saudara? Terakhir, saya tambahkan satu ayat lagi waktu saya habis. Terakhir yang kelima adalah, Bapak Ibu sederhana. Yang kelima adalah pahlawan-pahlawan iman ini. Mereka berani hidup bagi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang berani hidup bagi orang lain. Saya bacakan ya, Yosua 10 ayat 6 sampai 7. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat
perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam dalam pegunungan telah bergabung melawan kami. Jadi Gibeon lapor kepada Yosua. Anda tahu jawaban Yosua? Ayat itu yang ke-7. Lalu, perhatikan. Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, perhatikan kalimatnya, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Hai Kristus Bapak Ibu, Yosua bisa ngomong begini, loh aku masuk ke Israel bukan untuk perang untuk kamu. Aku masuk ke Israel karena bangsaku ini butuh masuk ke Israel. Aku harus prioritas dengan mereka. Yosua tidak harus menolong orang Gibeon. Apalagi orang Gibeon sudah sempat berpura-pura kepada Yosua hari itu. Kepikir gak Bapak Ibu Saudara? Yosua gak harus menolong mereka. Yosua bahkan bisa memilih untuk tidak melakukan itu. Dan ketika Yosua memilih untuk melakukan itu, bangsa Israel juga tidak akan menyalahkan dia. Karena Gibeon bukanlah umat pilihan Tuhan. Mereka sekedar dicangkokkan aja yang akhirnya menjadi budak dari orang-orang Israel. Gitu ya, menjadi orang-orang Israel yang menjadi pesuruh, penimba air, orang-orang yang jaga di rumah Tuhan. Pada akhirnya mereka ada orang-orang yang dicangkokkan. Jadi Yosua bisa berkata, enggak, kamu bukan bagian dari kami. Aku enggak perlu bantu kamu. Tapi yang luar biasa adalah Yosua justru pergi dari Gilgal, perjalanan 40 km, capek sekali, begitu sampai langsung perang demi Gibeon. Powerful. Sampai dia langsung perang demi Gibeon. Dan dia berperang bukan hanya sampai menang, tapi sampai tuntas Bapak Ibu Saudara. Sampai selesai demi Gibeon. Dia mengalami proses itu bersama dengan Tuhan. Saudara, itu yang dilakukan oleh seseorang namanya Yosua. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau ngomong apa sih? Yang saya mau katakan adalah, saya mau ajak Anda ayo sama-sama kekristenan. Membuat sebuah situasi untuk kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri. Tapi Anda belajar untuk hidup buat orang lain. Kita menjadi orang-orang yang berani memperjuangkan orang lain. Anda menjadi orang-orang yang berani memperjuangkan demi orang itu mengalami keselamatan. Aku akan bangun hubungan. Aku akan cari cara. Aku akan masuk. Aku minta haus dan lapar dengan Tuhan. Aku minta pengurapan Tuhan. Aku minta kekuatan Tuhan. Demi aku melihat orang itu mengalami Kristus dalam hidupnya. Saudara, itulah jemaat-jemaat yang apostolik bersama dengan Tuhan. Kita bukan hanya bergereja, tapi kita bermisi. Kita bukan hanya menjadi jemaat, tapi kita menjadi misionaris minimal di kota kita masing-masing. Mari sama-sama kita bergerak sebagai satu tim untuk melakukan ini bersama-sama. Dan Anda tahu ceritanya, setelah peristiwa itu, akhirnya orang Gibeon di Kiryat Yearim, mereka lah orang-orang yang menjaga tabut perjanjian Tuhan 70-80 tahun lamanya di keluarga Kiryat Yearim ini. Justru ternyata di kemudian hari, Tuhan pakai Gibeon untuk menyelamatkan tabut perjanjian. Saat tabut itu kembali diambil oleh tentara Filistin, Gibeon yang muncul. Ya, pasukan yang tidak terduga, justru dia yang muncul. Dan Anda lihat tarik lagi 500 tahun setelahnya, waktu Israel keluar dari pembuangan Babel dan Nehemia mendapatkan visi untuk membangun tembok Yerusalem, ternyata yang muncul juga orang Gibeon. Bersama-sama membantu orang Israel bersama-sama dengan Nehemia membangun tembok Yerusalem, bersama-sama berdiri untuk Israel pada saat itu. Bapak Ibu, apa sih yang mau katakan untuk Anda? Kau tidak pernah tahu saat Anda melakukan sesuatu demi hidup orang lain, orang itu akan jadi seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Orang-orang di sini Anda akan mengalami kemenangan Tuhan satu persatu demi satu persatu. Bisakah kita melihat hari ini Anda bisa duduk di kursi Anda karena dulu ada seseorang yang berdoa untuk hidupmu. Hari ini Anda bisa duduk di kursi Anda karena mungkin sekian minggu yang lalu ada seorang pemimpin cek yang telepon Anda dan ajak Anda ke gereja. Hari ini Anda gak jadi cerai dengan pasanganmu, ya. Karena mungkin bisa jadi ada seseorang yang datang ke rumah Anda dan berkata, don't do it. Ya, pertumbuhan kita selalu ada peran orang lain yang dikirim Tuhan sebagai burung gagak untuk menolong kita. Dan ini waktunya kita berani hidup untuk orang lain yang ada di sini kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama.
Yohanes 13 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan, perhatikan kalimatnya, menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah kembali kepada Allah. Jadi Yohanes tuh ngomong kepada, di suratnya dia ngomong, tahu nggak? Yesus itu tahu bahwa Bapa di surga telah menyerahkan segala sesuatu. Menyerahkan segala sesuatu artinya Bapa di surga telah memberi Yesus kekuasaan penuh untuk segalanya sebagai Allah. Kekuasaan penuh untuk segalanya sebagai CEO dari semua yang dikelola di alam semesta ini. Tapi lihat apa yang dilakukan. Ayat berikutnya. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Kepikir gak saudara? Seorang Yesus datang, dikasih surat tanda tangan nih, semua hak diserahkan kepadamu. Tiba-tiba dia jadi super sanya, super power. Dia punya semuanya. Dia punya kekuasaan, dia bisa lakukan apapun. Waktu dia punya kesempatan untuk melakukan apapun, dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Dan dia memilih untuk lepas jubahnya, dia ikat jubahnya, dia datang ke muridnya dan dibasuh kakinya satu persatu. Zaman itu budak tidak membasuh. Jadi ini justru jauh lebih rendah dari seorang budak. Yesus melakukannya itu, membasuh satu-satu. Dan itu yang Yesus lakukan untuk manusia, untuk Anda dan saya. Sudah ngerti? Kenapa kok kita perlu berani hidup bagi orang lain? Kan Yesus telah lebih dahulu melakukannya sampai di atas kayu salib. Apa yang kau lakukan, apa yang saya ceritakan bukan propaganda kegerakan Tuhan. Tapi ini firman Tuhan yang membuat hidup kita meaningful dan bermakna di hadapan Tuhan. Saya tantang semua orang yang ada dalam gereja ini. Di depan kita punya STP. Dan saya percaya di handphone Anda ada ratusan phone book yang bisa Anda bawa. Temukan mereka. Dan bukan hanya STP. Tapi di depan kita akan punya kegerakan. Di mana VIP akan datang ke rumah Tuhan. Pastikan kita menjadi tuan rumah yang menginginkan mereka mengalami sebuah pertumbuhan. Pastikan kita menjadi bagian dari kegerakan Tuhan yang mau berkata, Tuhan, aku mau berani hidup untuk VIP yang datang berikutnya. Aku akan layani mereka supaya mereka mengalami Kristus sama seperti aku mengalami Kristus. Yuk gereja ini kita siapkan hatinya. Gereja ini kita siapkan jemaatnya. Gereja ini ada bukan untuk ada di atas kapal pesiar, tapi Anda ada di atas kapal perang. Yang kerjaan kita adalah ada di atas kapal induk untuk memenangkan kota demi kota untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. We believe